Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkenalan kembali dengan kelas PPKN online. Di sini nanti kita akan bahas beberapa hal ya tentang hukum internasional dan sengketa internasional. Nah, nanti yang kalian akan bahas tentang hukum internasional terlebih dahulu. Kalau mekanisme dan penyelesaian sengketa internasional, kita akan bertemu kembali di bab selanjutnya. Yang kedua, nanti kalian berkenalan dengan sumber-sumber hukum internasional dan juga subjek hukum internasional. Jadi ada 3, pertama pengertian hukum internasional, yang kedua sumber hukum internasional, yang ketiga adalah subjek hukum internasional. Nanti ada apa saja di situ, kita akan bahas beberapa. Yang pertama ini pengertian hukum internasional, yaitu adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hukum atau persoalan yang melintas batas negara antara negara dengan negara. Yang kedua, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Nah, kalau yang negara dengan negara ini jelas, makanya Indonesia dengan Malaysia itu jelas, Indonesia dan Australia itu jelas. Yang kedua, negara dengan subjek hukum lain. Nah, subjek hukum lain itu siapa saja? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Ada beberapa subjek hukum yang kalian harus kenal. Yang kedua adalah hukum internasional, itu dibagi menjadi 2, yaitu hukum internasional privat dan publik ya. Di sini saya lanjut aja, hukum internasional privat dan hukum internasional publik. Hukum internasional privat atau hukum internasional perdata di sini ialah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Sedangkan hukum internasional atau publik adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara, hubungan internasional yang bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa kedua mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara atau internasional. Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diatur oleh objek hukumnya, seperti itu. Kalau belum jelas bisa komentar di forum di Google Classroom ya. Selanjutnya sumber hukum internasional. Nah, ada beberapa sumber hukum internasional, nanti kita berkenalan. Tadi ada subjek hukum dan sumber hukum ya. Yang sumber hukum dulu, sumber hukum internasional itu ada perjanjian internasional. Kalau di dalam sini diatur di pasal 38 ayat 1 mengatur bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan keduanya adalah Mahkamah Internasional akan mempergunakan beberapa hal ya tadi. Ada perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, yang ketiga ada prinsip hukum umum dan keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana. Seperti itu di pasal 38 tadi. Nah, sesuai dengan piagam Mahkamah Internasional. Nah, kita bahas tentang perjanjian internasional seperti apa. Perjanjian internasional kalau di dalam kata hukum namanya traktat ya, termasuk di dalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian yang dibuat oleh organisasi internasional. Jadi antar negara, banyak Indonesia dengan Malaysia itu antar negara, atau organisasi internasional bisa PBB dengan UNICEF atau ILO, International Labour Organization, yang mengatur organisasi buruh seluruh dunia, itu juga diatur. Jadi mengadakan perjanjian itu bisa seperti itu. Yang kedua tentang kebiasaan internasional, itu bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum yang harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang dikatakan sebagai kebiasaan internasional harus memuat sebagai berikut: harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum dan diterapkan berlangsung dari masa ke masa. Yang kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum, seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah prinsip hukum umum. Ada beberapa asas, yaitu kebiasaan asas Pacta Sunt Servanda. Yang kedua adalah good faith atau benefit. Yang ketiga adalah reciprocitas.
Yang ketiga adalah free consent, yang kelima adalah equality. Nah, di sini kita dapat kata kuncinya kalau Pacta Sunt Servanda itu ada para pihak yang menjadikan perjanjian itu punya kekuatan mengikat selayaknya undang-undang. Jadi seperti seperti perjanjian kalau Pacta Sunt Servanda. Yang kedua ada good faith atau benefit, itu ada didasarkan pada niat baik gitu ya. Kalau yang ketiga ada reciprocal trust, itu adalah ada timbal balik ya, hukum asas internasional yang polanya timbal balik. Jadi namanya Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia itu sama-sama saling menguntungkan, timbal balik. Yang keempat ada asas konsen. Asas konsen itu dilakukan berdasarkan kemampuan diri sendiri suatu negara tanpa paksaan pihak manapun gitu. Yang kelima ada asas equality. Equality itu adalah seimbang ya antara subjek hukum internasional yang lain itu sama kedudukannya. Ada prinsip-prinsip hukum umum seperti ini ya. Kita lanjutkan. Nah, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana. Nah, keputusan pengadilan itu kalau di dalam hukum namanya jurisprudensi, dan pendapat para sarjana itu namanya doktrin. Kalian harus ingat istilah itu. Walaupun saya tidak tulis di sini, nanti kalian bisa catat kan, itu sangat penting sekali ya. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu merupakan sumber hukum primer. Tambahan, maaf. Kalau yang tadi itu primer, kalau yang ini adalah hukum tambahan. Jadi keputusan pengadilan atau jurisprudensi itu mengacu pada ketika ada sengketa yang sekarang ternyata ada sengketa yang sebelumnya itu ada, nah itu bisa dijadikan sumber hukum seperti itu oleh pengadilan. Dan pendapat sarjana hukum, ahli hukum yang memang berkompeten itu bisa dijadikan hukum tambahan, sumber hukum tambahan seperti itu ya. Kalau di sini namanya doktrin, kalau di sini namanya keputusan pengadilan, itu namanya jurisprudensi. Oke, kita lanjut. Nah, subjek hukum internasional tadi kita ulangi dulu tentang sumber hukum internasional itu ada beberapa. Pertama, ini tadi ada perjanjian internasional, kedua kebiasaan internasional, ketiga ada prinsip hukum umum, yang keempat keputusan pengadilan, dan kelima pendapat para sarjana. Ada 5 sumber hukum. Nah, kita bicara sekarang tentang subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional itu ada negara. Negara itu jelas negara yang paling utama, tetapi negara yang memiliki kualifikasi sebagai berikut, yaitu penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, ini syarat-syaratnya jika akan mengadakan hubungan hukum secara internasional itu. Nah, yang kedua adalah organisasi internasional. Organisasi internasional kita gampangannya kita kenal ada PBB, ada ILO, ada UNICEF, ada UNESCO, dan lain sebagainya. Itu yang organisasi dunia. Yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional ini sebelumnya belum dijadikan subjek hukum, tapi karena keberadaannya itu sangat penting bagi kemanusiaan, maka ini menjadi subjek hukum internasional dan kedudukannya organisasi internasional non-pemerintah yang kedudukannya di Jenewa. Jenewa itu di Swiss. Nah, dulu hanya negara itu saja yang mencetuskan ya palang merah, tapi ternyata kedudukannya sangat penting bagi seluruh dunia. Akhirnya dibuatlah cabang-cabang di seluruh dunia seperti itu. Tetapi bukan lembaga pemerintah, tapi adalah non-pemerintah. Gitu. Nah, yang ketiga adalah tahta suci. Tahta suci itu di gereja Roma. Nah, itu kekuasaan duniawi.
Tahta suci ini merupakan subjek hukum internasional yang setara dengan negara. Entitas ini hanya diakui oleh beberapa negara sebagai subjek hukum internasional. Itu yang pemimpinnya adalah Paus Paulus itu merupakan tahta suci ya. Itu. Nah, yang kelima ini ada individu lah. Individu itu ternyata kok bisa menjadi subjek hukum internasional. Nah, harus ada syarat-syarat 3 ini, sebagai penjahat kemanusiaan, sebagai penjahat perang, dan sebagai perusak perdamaian. Nah, itu yang dijadikan subjek hukum yang individu harus memiliki ini. Kalau dia bukan penjahat kemanusiaan, tidak. Bukan penjahat perang, tidak. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari sini, nanti ada ulasan yang saya kasih terakhir. Pertama, tadi tentang pengertian hukum internasional, yang ketiga tentang subjek hukum internasional, yang ketiga adalah sumber hukum internasional. Kalian harus pegang 3 itu dan bisa kalian catat di buku catatan kalian untuk besok. Ketika saya masuk, saya bisa mereviewnya kembali, saya melihat kembali seperti itu. Nah, nanti di terakhir ada beberapa pertanyaan, kalian harus mengerjakan 1 sampai dengan 10 pilihan ganda seperti itu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.